Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, pengurus yang sama kita hormati, dan sama-sama bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita kembali diberikan oleh Allah rahmat kesehatan, sehingga dengan kesehatan kita kuat bangun dari tempat tidur, kuat berangkat dari rumah ke masjid. Kalian sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Mana rancak sehat pada binti banyak? Rancak keduanya. Badan sehat binti banyak. Badan sakit binti banyak, panjanglah. Terus sehat dapat binti panjang-panjang. Alhamdulillah, Allah cukupkan kita. Kemudian marilah kita memulai membuka lembaran Quran dengan doa. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasita wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tadi kita telah dengar bacaan surat Al-Quran dari Al-Insyirah dari Pak Imam. Dua surat ini mengobati gelisah Nabi dan kesedihan Nabi. Kalau kita ada sedih dan gelisah pula dalam kehidupan, banyaklah membaca surat Ad-Duha dan Al-Insyirah Al-Nashrah. Surat Duha ini kan surat yang begitu mengagungkan posisi Nabi di mata Allah Ta'ala, karena Nabi beberapa bulan tak menerima wahyu. Beliau tunggu-tunggu malaikat Jibril tak datang siang malam. Sedihlah hati Nabi. Bisik-bisik pula kafir Quraisy, ini Nabi Muhammad kok tak ada wahyu lagi dari Tuhan. Mungkin dia sudah dipecat jadi Nabi. Kadang-kadang dia Nabi. Tambah menagih Nabi siang malam, dialah dipecat jadi Rasul, jadi Nabi. Maka turunlah Jibril membawa surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Waktu itulah Nabi merasa diri beliau terangkat kembali sebagai Rasulullah. Bapak Ibu, begitu juga surat Al-Insyirah melapangkan dari dada Nabi menghadapi beratnya perjuangan untuk mendakwahkan Islam di kota Makkah dan Madinah. Bapak Ibu rahimakumullah,
Kita lanjutkan tafsir surat Al-A'raf ayat 80, 81, 82, 83, 84. 5 ayat ini temanya adalah mengisahkan kisah Nabi Lut dengan kaumnya. Cuma surat Al-A'raf ini sifatnya memberikan cuplikan saja. Kalau di istilah video intronya begitu. Kalau kisah lengkap nanti ada khusus surah Al-Anbiya, surat-surat tentang kisah para nabi dan kaumnya. Yang menarik di Al-A'raf dibuka pembuka kisah cuplikan saja. Ini tentu salah satu surah Al-A'raf ini Allah turunkan memancing kita, memotivasi kita agar tertarik membaca lebih lanjut kisah-kisah para nabi di ayat-ayat dan surat berikutnya yang lebih lengkap. Sehingga kisah-kisah para nabi yang kita baca di surat Al-A'raf ini, kemarin surah kisah Nabi Soleh, beberapa ayat juga kisah Nabi Hud dan Nabi sebelumnya. Cuma kisahnya cuplikan dari kisah yang memberikan motivasi kepada kita untuk mendalami kisah-kisah ini di ayat dan surat berikut. Kita baca Bapak Ibu 5 ayat yang menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Lut dan kaum beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa' bal antum qawmun musrifun. Wa ma kana jawab qawmihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Wa amtarna 'alaihim مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Itulah Bapak Ibu 5 ayat kisah Nabi Lut, ayat 80 sampai 84. Berikutnya kisah Nabi Syuaib. Kita baca Bapak Ibu kisah Nabi Lut yang meringkas bagian dari kisah yang diungkap di surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman ayat 80, Walutan idh qala liqaumi Walut, dan
ingatlah Lut. Waw ini apa menghubungkan kalimat dengan kisah sebelumnya, yaitu ingat pula lah tentang kisah Lut. Dulu disuruh kita ingat kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, dan kisah Nabi Nuh. Sekarang disuruh kita oleh Allah melalui Rasulullah ayat ini, dan ingat pula lah Lut. Idz qala liqaumi, ketika dia berkata kepada kaumnya, atatunal fahisyah, apakah kamu melakukan kejahatan, ma sabaqakum minha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun sebelum kamu dari alam semesta ini. Ini kata Nabi Lut kepada kaumnya. Apa nama kaum Nabi Lut? Kaum Sodom. Ya, kaum Sodom ini, Bapak Ibu, sekarang negeri Sodom itu kan telah dihancurkan menjadi laut mati, menjadi danau laut mati. Ada video Pak Ari Ginanjar dan Ustazah Koki Setiana Dewi datang ke negeri Sodom itu melihat laut mati itu. Kenapa dinamakan laut mati sekarang? Tidak bisa hidup ikan atau hewan di dalam laut itu karena garam sangat tinggi, lebih pula dari garam laut, sehingga begitu Allah tunjukkan tidak ada kehidupan di bekas-bekas negeri Sodom itu, luluh lantak Bapak Ibu. Ya, sehingga negeri Sodom ini gempanya 11, skala Richter di atas 10, dan gempanya tidak sejam 2 jam sehari 2 hari, tapi 7 hari 7 malam. Kampung seminggu lebih, walau kebantunya diguncang seminggu, sehari roboh, yang kedua terbalik, sehingga negeri itu hancurnya itu terbalik seluruh bangunannya. Fondasi katek puncak parannya ke bawah, ya. Pohon-pohon itu seluruh makhluk terbalik, kurang terbalik atau kaki katek, kepala terbalik ke bawah. Begitu hebatnya guncangan, sehingga arkeolog meneliti, diambillah sisa-sisa tengkorak kaum Sodom itu. Karena dahsyatnya bencana, tengkorak mereka retak semua. Ya, tengkoraknya retak, dari barat karenya rampung. Tidak bangun aja tanah hidung retak, ya tengkoraknya retak, barang pinturan berbentuk keras. Ini negeri Sodom. Inilah bencana terhebat dalam sejarah. Kenapa? Ini sebabnya. Idz qala liqaumi, ketika Lut berkata kepada kaumnya, atatunal fahisyah, apakah kamu melakukan kejahatan fahisyah, kejahatan keji, ma sabaqakum minha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum kamu, wahai kaumku kaum Sodom, orang sebelum ini di alam ini. Jadi kejahatan kaum Sodom, kaum Lut ini belum pernah dilakukan orang sebelumnya, dan saja ini bentuk kejahatan. Yang ada sebelumnya penyembah berhala, ada patung, atau anak Nabi Adam Qabil membunuh adiknya Habil. Yang kejahatan macam ini belum ada dilakukan orang sebelumnya. Jadi Nabi Lut ini mengingatkan kaumnya, itu kejahatan luar biasa. Nah, ada kerajaan saja itu orang. Silahnya kalau kejahatan dihukum dengan ekstra ordinary, apa namanya, seperti korupsi kan dimasukkan kejahatan ekstra.
Tapi semakin dimasukkan kejahatan yang ekstra, semakin jahil. Ya. Apa kejahatan mereka? Ini ya 81. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu, wahai kaumku, kata Nabi Lut, lata'tuna rijal, sungguh kamu mendatangi laki-laki syahwatan, ya, melampiaskan syahwat min dunin nisa, bukan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu benar-benar telah menjadi kaum yang melampaui batas. Jadi sebelum ini normal-normal saja hubungan manusia adalah pergaulan, ya, tidak seperti ini kejahatannya. Yang normal itu laki-laki dengan perempuan. Tapi normalnya yang halal melalui pernikahan. Ini tidak. Innakum lata'tuna rijal, sesungguhnya kamu, wahai kaumku, lata'tuna, sungguh kamu, ya, melampiaskan nafsu syahwatnya kepada laki-laki, syahwatan min dunin nisa, bukan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun, sungguh demikian kamu benar-benar musrifun, kaum musrifun, kaum yang melampaui batas. Jadi dua istilah yang digunakan di ayat ini. Pertama, fahisyah, melakukan kejahatan yang keji. Yang digolongkan fahisyah ini, Bapak Ibu, kejahatan oleh syahwat perut dan syahwat kemaluan. Itu fahisyah, ya. Kurang makanan haram, makan harta anak yatim, makan riba, pokoknya haram-haram yang masuk ke bagian itu fahisyah. Kemudian yang kedua, memperturutkan syahwat kemaluan. Nah, itu fahisyah. Seperti zina kan disebut fahisyah dalam surat Al-Isra. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, itu fahisyah, sangat keji, sangat buruk. Buruk perlakuannya, buruk pula akibatnya. Seperti perzinaan, lahirlah anak di luar nikah, itu kan buruk pula nasib anak itu. Bagaimana nanti walinya, menafkahnya, namanya, kalau tahu dia anak perzinaan, orang bisi-bisi terus. Ada yang bertanya, ibu, boleh tak anak zina jadi imam kalau kadang laki-laki? Macam-macam pertanyaan tentang anak ini ke depan. Legitimasinya selalu diragu, padahal tidak bangga-bangga, ya, ibu bapaknya yang melakukan fahisyah. Bapak Ibu, jadi kejahatan fahisyah ini, syahwat yang sangat menyimpang, ini lebih menyimpang dari menyimpang. Kalau laki-laki, perempuan fahisyah berzina, dilarang mendekati. Kalau ini fahisyahnya syahwat rijal, syahwat laki-laki dengan laki-laki. Ini Bapak Ibu berbahaya sekali. Itu yang disebut dengan liwat. Liwat itu berasal dari lut, dari istilah Nabi kaum Lut, liwat kaum Sodom, atau sekarang disebut dengan homo, gays. Kalau laki perempuan, lesbian. Yang populer sekarang LGBT, Ibu. Dan ini adalah zaman sekarang, sudah kembali lagi kejahatan kaum Sodom ini sangat parah sekali. Karena LGBT ini, Bapak Ibu, itu dilegalkan oleh organisasi di bawah PBB, WHO. Didanai pula sosialisasi seluruh dunia. Betapa dunia sekarang sudah meniru gaya-gaya negeri Sodom ini. Lihatlah di dunia maya,
internet, diketik saja negara-negara yang melegalkan kawin sejenis itu sudah lebih 20 negara, termasuk Amerika. Kalau di Asia Tenggara, Thailand. Kalau di Thailand, ada sudah nikah sejenis laki-laki jo, cik buat bejo-bejo Thailand tu sangat cantik, lebih cantik dari wanita asli. Ya, jadi ke Thailand dan yang hikmahnya dulu. Ya, di Thailand pun minuman keras sudah dibolehkan, mabuk segala, asal jangan di tempat umum, narkoba segala. Thailand luar biasa, ekstra. Bapak Ibu, itu dekat dari kita Thailand. Legalisasi judi di Singapura aja. Malaysia juga legalisasi di Genting Highland, di Genting. Tapi diingatkan Muslim dianjurkan tidak ke sini karena ini untuk orang tidak beriman, untuk kafir. Bapak Ibu, kita legalisasi tidak ada, tapi ada juruk-juruk di mana-mana. Bapak Ibu repot, ya. Jadi kejahatannya betul-betul tak pernah dilakukan karena syahwat. Menduni bisa bukan para lelaki di negeri Sodom, bukan ke wanita dia tertarik, tapi ke sama laki-laki. Kemarin kita mengundang seorang ustaz untuk acara lembaga dakwah kampus. Ustaz ini 3 tahun menangani LGBT ini. Bapak Ibu dan mitra-mitranya di Indonesia, di Surabaya itu 2000 pasien LGBT, hanya 4 yang berhenti dari 2000. Tidak ada yang tobat kembali. Berhenti berempat ini dari 2000 mau menikah 4 orang, tapi 4 yang menikah ini tidak ada yang bertahan. Ada yang datang malah ke Ustaz ini, saya bercerai lagi Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak tertarik dengan wanita setelah saya nikah. Daripada menganiaya perempuan, saya cerai lagi. Jadi LGBT tidak ada obatnya. Maka dalam hadis, kalau kamu melihat orang sejenis melakukan seperti laki-laki perempuan normal, bunuh sajalah dia. Itu kata Nabi. Tapi tidak berlaku di negeri kita. Itu kan melanggar aturan. Tidak pula ada mengganggu. Kenapa Nabi suruh bunuh saja? Tidak ada, tidak bisa kebal. Kita dapat bocoran, ada yang sudah dihukum kemarin karena ada pesantren yang ribut-ribut, yang di dalam itu bilang lebih baik saya dihukum bunuh saja. Tidak bisa, saya keluar tidak bisa. Jadi Bapak Ibu hati-hatilah kalau ada anak-anak kita aneh-aneh atau lingkungan aneh-aneh tentang ini. Kalau sudah kecanduan dengan hubungan sejenis, tidak bisa obatnya, tidak bisa kembali, tidak ada obatnya. Yang bisa dia menahan, tapi sebentar. Jadi sangat, maka dikatakan kejahatan ini tak pernah dilakukan orang sebelum kamu, wahai kamu. Jadi Bapak Ibu, antisipasi betul kita, anak-anak, cucu-cucu kita, ponakan kita, kalau ada yang aneh-aneh. Malamnya juga awalnya sama laki-laki atau sama produksi dan kalau berdua tiba itu malam di kamar. Amin HP minjem juga mulai ya. Dikasih begitu, ada perangkat dulu kuliah kayak kita. Datang kawannya perempuan terus. Pas dia menikah marah kawannya yang perempuan ini. Rupanya dia tertarik dengan ponakan kita ini. Padahal sama-sama perempuan. Jadi tidak jauh-jauh dari kita Bapak Ibu. Penyakit ini didukung pula oleh media-media. Ya, jangan heran Bapak Ibu, sekarang aku anak-anak tuh film-film kartun itu ada film LGBT. Jadi film-film sejenis laki-laki tiap saat ketemu cipika-cipiki terus. Jadi kecil awal anak-anak ketika nonton kartun yo, ternyata di situ dimasukkan. Hati-hati. Film-film kartun-kartun, film-film boneka-boneka, misi LGBT berjalan karena didanai di seluruh dunia. Nampaknya mereka minta pula azab Allah ini orang akhir zaman Bapak Ibu, dan dikatakan
kejahatan ini di samping fahisyah yang nomor satu musrifun, benar-benar melampaui batas. Ya, yang jelas memang melakukan perbuatan ini betul-betul melampaui batas seperti itu. Dan sekarang banyak sekali situs-situs web yang bisa dimasuki kelompok LGBT. Tinggal daftar aja di HP. Begitulah mudahnya diakses. Nggak bisa diblokir, timbul lagi, blokir, timbul lagi. Karena dia internasional jaringannya. Pemerintah kita berusaha memblokir status judi, status prostitusi, itu jutaan jumlah situsnya. Diblokir 1 juta, datang 2 juta. Diblokir 3 juta, keluar 4 juta. Begitulah. Tidak bisa, betul-betul harus dari kita umat ini, dari jiwa kita, dari iman. Ya. Maka ada pendidikan agama mengantisipasi kejahatan dengan metode iman. Iman betul-betul yang menjadi benteng kokohnya. Berbagai kejahatan itu di dalam kita siapkan mengantisipasi. Kalau eksternal, pengawasan, macam-macam, tidak akan mempan CCTV atau segala, ya, tidak mempan. Ada pula kawan melaporkan, ini dikira orang baik, hilang tarikh Pak Masjid Terjemain, ditanya dan ada mengaku. Rupanya pas mandi itu inya sendiri yang menghilangkan layar CCTV itu. Tapi pengurus mencari akal, caranya jam hilang itu bisa ditemukan. Dibuat lo teknologi lain pemindai di atas CCTV yang ada. Apa semuanya jadi teknologi dilawan dengan teknologi juga berbeda. Ya, mungkin ke depan setiap kita dikasih chip di dalam tubuh. Jadi mendaki sungguh bagus. Ya, diantisipasi langsung. Ya, maka Nabi pun mengantisipasi LGBT pergaulan ini sejak awal. Jangan biarkan anak-anakmu, baik dia sama laki-laki sama perempuan, itu tidur satu selimut, malah tidak boleh. Laki-laki sama boleh protes. Boleh kami selimut di kos pak. Selimut kedua berbahaya. Jadi sudah diantisipasi Nabi. Kemudian tidur satu selimut itu suami istri. Wah, Bapak Ibu rahimahumullah. Nah, boleh melihat aurat oleh Nabi, buka aurat di depan. Ayat 82 menjelaskan apa jawaban kaum Nabi Lut ketika beliau katakan, kamu melakukan kejahatan tak pernah dilakukan orang. Kamu mendatangi syahwat sesama jenis, laki-laki tidak perempuan. Maka beginilah jawabnya dari kaum Sodom ini. Wa ma kana jawab qaumihi illa aqalu, dan tidak adalah jawab dari kaumnya Lut illa aqalu, kecuali mereka hanya berkata, akhrijuhum min qaryatikum, usirlah oleh kamu Lut dan pengikutnya min qaryatikum, dari negeri kamu, negeri Sodom ini. Kan hebat sekali pula kejahatan mereka. Diajak Nabi Lut yang melakukan kejahatan, kamu mendatangi laki-laki bukan perempuan. Jawaban kaumnya adalah, usirlah Lut ini, menggaduh dari kesenangan kita, kan begitu. Ya, innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka Lut dan orang yang mau beriman, innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sok suci, merasa suci. Jadi ini Bapak Ibu, perilaku sekarang kan juga begitu. Tinggal kalah LGBT apa tuh aja sok suci lawan lain. Ini begitu juga kaumnya. Ya, usirlah Lut kok, jangan percaya jenyo. Sok suci mah Lut kok. Begitulah bulia Bapak Ibu.
kepada Nabi Lut alaihissalam. Lajaleh itu keji, kejahatan melampaui batas. Ada yang baik, yang halal, yang normal. Laki-laki dengan perempuan diciptakan Allah pasangan seperti surah An-Nisa ayat 1 kan gitu. Di antara ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu, itulah Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan dari Adam itu pasangannya Hawa. Kemudian wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, maka berkembanglah biaklah dari keduanya itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Nabi Adam kan anak beliau 41, bukan begitu ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa ini diingat-ingatkan terus dari awal penciptaan, karena bahaya kalau tidak sadar kita ada laki-laki, ada perempuan, ada fitrah yang berbeda. Nah ini kita bisa melanggar fitrah. Karena ada orang yang ini transgender itu. Nah jelek laki-laki minta jadi pedusi, atau pedusi ingin jadi laki-laki dioperasi. Banyak di Indonesia beberapa orang tuh artis, orang-orang ternama yang melakukan transgender itu, ya pindah jenis, pindah jalurnya. Laki-laki ingin jadi pedusi atau pedusi ingin. Nah ini juga hendaknya dideteksi sejak dini oleh kita. Nah, di kampung ada pula cucu ini banyak. Nyawa laki-laki tapi suko menari-nari apa, suko pakai pedusi lah. Jadi ini kita usahakan tidak berkelanjutan, karena kebiasaan ini kalau tidak baik, ini perlu segera kita antisipasi. Karena begitu kata kaum Nabi Lut ini menganggap bahwa Nabi Lut ini sok suci, seolah-olah merasa suci. Kemudian mereka usirlah Nabi Lut. Apa jawaban Allah? Ini ayat 83. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghadirin. Ayat 83 Bapak Ibu. Fa'anjaynahu, maka kami selamatkanlah dia. Hu ini yaitu Lut, wa ahlahu, dan ahli pengikutnya. Jadi ada beberapa yang mau ikut dengan Nabi Lut alaihissalam. Illa, kecuali yang tidak selamat, imro'atahu, istrinya. Ini orang dekat sekali ini, pengikut daripada homo ini didukung oleh istri Nabi Lut sendiri. Kanat minal ghabirin, istrinya itu termasuk dari orang yang tertinggal di dalam negeri Sodom. Jadi ada evakuasi. Ketika Nabi Lut sudah mengingatkan kaumnya, ini kejahatan keji sekali, tak ada dilakukan orang sebelumnya. Kamu mendatangi laki-laki sama laki-laki, kenapa ada perempuan yang kamu datangi atau kamu nikahi? Lalu dijawab oleh kaumnya, usirlah Lut dan pengikutnya, mereka adalah orang yang merasa suci. Maka diselamatkanlah oleh Allah Nabi Lut dan pengikutnya. Nabi Lut ini Bapak Ibu itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di Madian dan Hijaz Mekah. Datanglah malaikat yang mengevakuasi penyelamat ini dulu kepada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka berceritalah, ada apa? Kata Nabi Ibrahim, kami Ibrahim mau ke negeri Sodom menyelamatkan Lut. Kenapa?
inilah kejahatan begini, Lut telah diusir, telah ini. Yang heran, istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, wala tak makan tamu Nabi Ibrahim, tak makan tak minum. Ya, Bang Ibrahim kata istrinya, kenapa tamu engkau ganteng-ganteng gagah-gagah, tapi tak pernah makan minum? Saja kemarin cerita aja, kata istri Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Sarah, ini bukan manusia tamu saya ini malaikat, dia mau ke negeri Sodom mampir dulu. Jadi Nabi Ibrahim tamunya malaikat. Kalau gitu, malaikat keistimewaan Nabi Ibrahim salah satu suka mencari kawan tamu, suka main bau tamu. Bila perlu datang sama rame-rame dah. Tidak ada orang dicari Nabi Ibrahim. Salah satu Nabi Ibrahim, kenapa kesayangan Allah? Beliau tak mau makan sendiri, tak mau minum sendiri, kami cari kawan kami. Majak orang tahu. Sampai kalau kau makan kau minum, Nabi Ibrahim berjalan 2 mil mencari kawan. Jadi tidak memaksud maksud makan durian, tidak makan surangga. Kalau begitulah hebatnya Nabi Ibrahim. Beliau suka mencari sebanyak-banyaknya. Makanya malaikat pun bertamu. Lalu berangkatlah malaikat ke negeri Sodom. Dikatakan Nabi Lut kepada istrinya tadi, illa bertahu, istriku, ini tamuku datang. Ya, berbentuk ini kan ganteng-ganteng, tamuku datang ini, wahai istriku. Iya, suamiku. Jangan dibilang ke kaumku ya, yang homo-homo itu yang kayak itu. Nanti mereka mengepung rumah kita. Rupanya istrinya membocorkan rahasia, maka dikepunglah rumah Nabi Lut oleh pengikut homo ini. Wahai Lut, keluarkan tamumu yang ganteng-ganteng, kami I love you sama dia. Ya, disitulah Allah mengevakuasi Nabi Lut melalui para malaikat Allah. Ya, setelah dievakuasi Nabi Lut dan kaumnya yang beriman, kecuali istrinya tadi yang membocorkan rahasia sehingga dikepung rumah Nabi Lut, dan juga selamat seperti selamatnya Nabi kita. Kan dikepung pula Nabi mau hijrah oleh 50 al-Ghujur terbaik Quraisy. Nabi punya strategi tengah malam, disuruhlah Ali menggantikan beliau tidur supaya nanti diintip para al-Ghujur masih lalu Nabi aman sampai Pak tubuh di parang. Nah, di tengah malam lah itu Nabi keluar dengan aman, mereka tertidur pulas. Ya, sakit hati mereka. Nabi masih sempat mengambil pasir diletakkan di kepalanya surah-surah. Nah, jadi sudahlah kepala berpasir, Nabi dah sobok loh. Tambah sakit hatinya, jadi pasir di kepalanya Nabi. Nabi baik. Kabarnya Nabi membaca ayat surat Yasin. Apa bunyinya Ibu? Ya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum wa hum la yubsirun. Wa ja'alna faghshaynahum. Baik. Kami jadikan di kanan kiri mereka itu tembok dinding, di belakang dinding, maka tidak bisa mereka bergerak apa-apa lagi. Ya, Bapak Ibu, kemudian begitu pula lah kisahnya Nabi Lut ini selamat dengan evakuasi para malaikat. Lalu setelah Lut diselamatkan, apa yang terjadi? Ini ayat terakhir menjelaskan dalam 4. Wa amtarna alaihim matara, maka kami hujanilah mereka dengan bebatuan. Jadi sebelum gempa dihujani dulu dengan bebatuan panas, meteor. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin, maka perhatikanlah olehmu wahai manusia bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu.
Jadi azabnya bertipa-tipa. Pertama ditembakkan dulu hujan meteor. Panas Bapak Ibu, meteor itu menghanguskan rumah dan tubuh mereka yang kena kaum Sodom. Kemudian diguncang pula buminya dengan gempa dahsyat berhari-hari, sehingga ratalah mereka dengan tanah. Terbolak-baliklah bumi Sodom itu karena kejahatan yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Bapak Ibu, kita doakan negeri kita selamat. Kabarnya negeri-negeri seperti di kemarin di Palu di mana itu banyak juga aktivitasnya. Sedang terjadi gempa dan tsunami di Palu yang terkenal, dan negeri-negeri yang banyak kejahatan terutama meniru kaum Sodom ini, tunggu saja Allah kalau tak tobat. Padang ini sudah banyak Bapak Ibu. 2019 19.000 orang. 2021 kemarin sudah 21.000 orang terdeteksi pengikut LGBT di Sumatera Barat. Ada kawan berjualan di pasaraya menawarkan, kalau Buya tak percaya, saya ajak malam minggu kepada grup LGBT kok. Awak lo dikajar. Biar tidak seru. Ya, Bapak Ibu, luar biasa. Kita yang kata kita tenang-tenang saja ke masjid malam istirahat, ternyata sekeliling kita luar biasa sekarang. Semoga pemerintah kita dan kita warga Padang dan Sumatera Barat bisa bersama-sama mengantisipasinya dengan usaha dan doa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.